warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Kartini dari kelas akuntansi C1. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Agama Islam, yaitu tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah berasal dari kata arafa ya'rifu ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, Tuhan pencipta alam yang wajib diibadahi oleh kita. Ma'rifatullah dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, ahamiyatu ma'rifatullah, pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode yang digunakan yaitu tafakur. Tafakur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran atau hadis, yaitu berpikir menggunakan akal dan qalbu. Rumus utama tafakur yaitu akal tanpa bimbingan Al-Quran tertipu, Al-Quran tanpa akal lumpuh. Buah dari pentingnya mengenal Allah yaitu merdeka, tenang, berkah, hidup mulia, dan surga. Ma'rifatullah yang kedua yaitu at-thariq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Yang pertama melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui ayat kauniyah, ayat kauliyah, dan yang kedua melalui metode Islam dengan nakli dan akal, membenarkan dan menghasilkan iman. Dan yang ketiga melalui metode Islam, seperti dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu, dan berakibat kufur. Dan ma'rifatullah yang ketiga ada al-manawi min ma'rifatullah, penghalang-penghalang mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama, maradus syahwat, berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang terpuji, seperti kefasikan, kesombongan, kezaliman, kedustaan, banyak melakukan perbuatan maksiat, keraguan-raguan, penyimpangan, dan kelalaian. Dan ma'rifatullah yang keempat ada al-adilah ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. Keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil, yaitu dalil fitrah, dalil yang dapat diindra, dalil yang dapat oleh akal, dalil nakli, dan dalil sejarah. Ma'rifatullah yang kelima ada tauhidullah, mengesahkan Allah. Tauhidullah secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu dengan huruf ha ditasdid yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja. Mentauhidkan Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkannya sebagai satu-satunya zat yang berhak dan layak disembah. Tiada sesembahan yang benar selain Dia sehingga tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Tauhid juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada tauhid rububiyatullah, adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Dan yang kedua ada tauhid kholikon, keesaan Allah sebagai pencipta. Mentauhidkan atau mengesahkan Allah melalui ciptaannya dalam mengakui Allah sebagai satu-satunya kholik, yaitu pencipta. Yang ketiga ada tauhid rojikun, keesaan Allah sebagai pemberi rezeki. Makna mentauhidkan Allah adalah sebagai satu-satunya Rabb, pemberi rezeki. Tidak ada selain Allah yang memberikan rezeki.
Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, baik dari bangsa jin maupun manusia. Yang keempat ada tauhid malikan, keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Ketika Allah memperkenalkan namanya di dalam Al-Quran, Dia gunakan untuk menginformasikan siapa hakikat Tuhan yang bernama Allah. Allah itu Dia berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 30. Yang kelima ada tauhid mulkiyatullah. Tauhid mulkiyah adalah berasal dari kata malika yamliku, artinya memiliki kekuasaan penuh atas yang dimiliki. Sedangkan maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin. Ma'rifatullah. Yang keenam ada al-hayah fi jilali tauhid, hidup di bawah naungan tauhid. Hidup mulia hanya akan diraih apabila seseorang berwala atau royal kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan pemahaman akidah yang besar dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan tentang zat. Zat Allah Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Dia berbeda dengan semua makhluk ciptaan. Dan Rasulullah juga mengajarkan tentang as-sifat-sifat dan al-asma. Nama-nama Allah Ta'ala adalah sifat dan asma yang maha sempurna. Dan yang terakhir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu af'al, perbuatan. Allah Ta'ala juga memiliki kesempurnaan dalam af'al. Pencipta langit, bumi, manusia, malaikat, jin, surga, neraka, dan yang lainnya adalah merupakan af'al Allah. Tiada dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak. Dan yang terakhir ada rangkuman kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Inti dari kalimat ini ada ikhlas. Allah sebagai mahbuban yang dicintai, Allah Ta'ala sebagai Robban maksudan, Tuhan yang dituju, Allah Ta'ala sebagai malikan murhaan, Raja yang ditaati, dan Allah Ta'ala sebagai ilahan mahbudan, Tuhan yang disembah. Dengan ma'rifatullah, kita akan mencapai kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, yang mana di dunia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, di akhirat mendapatkan surga. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.